Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, untuk hari ini kita akan belajar tentang menyederhanakan pecahan ya. Kita bagi menjadi dua, ada pecahan murni atau pecahan biasa dan pecahan campuran. Oke, kita langsung saja bagaimana cara menyederhanakan pecahan murni. Ya, langkah yang pertama yaitu kita harus mencari angka yang bisa membagi pembilang dan bisa membagi penyebut. Nah, bagaimana cara menemukan angkanya? Kita lihat angka yang paling kecil. Di nomor 1 ini angka yang paling kecil ini adalah pembilangnya, yaitu angka 2. Kemudian kita urutkan angka 2 ini ke yang kecil ya. Cara mencari untuk bisa membagi 2 dan 4. Ya, 2 1 ya. Nah, kemudian setelah kita urutkan, kita coba hitung, teliti apakah 2 ini bisa dibagi 2. Kemudian pembilangnya apakah bisa dibagi 2, penyebutnya apakah bisa dibagi 2. Kalau bisa dibagi angka 2 keduanya, yaitu pembilang dan penyebutnya, maka itu yang dipakai. Oke. Nah, kita teliti. Coba dari 2 angka ini, 2 apakah bisa dibagi 2? Bisa ya, yaitu 1 jumlahnya. 4 bisa dibagi 2? Bisa. Nah, berarti 2 ini bisa dipakai untuk menyederhanakan pecahan nomor 1. 2 dibagi 2. Berarti kalau yang atas dibagi 2, yang bawah juga dibagi 2 ya. Nah, 2 bagi 2 1. 4 bagi 2 2, berarti nomor 1 penyederhanaan pecahan 2/4 itu adalah 1/2. Itu contoh yang pertama. Kemudian kita lanjut ke contoh yang kedua. 3/6. Coba sederhanakan. Tadi langkah yang pertama adalah cari angka yang bisa membagi 3, yang bisa membagi 6. Bagaimana caranya? Kita lihat angka yang lebih kecil dari pecahan ini. Nah, yang lebih kecil dari soal yang nomor 2 ini adalah angka 3. Maka kita urutkan ke yang rendah. 3 2 1. Nah, setelah kita urutkan angka 3 ini, coba kita cari angka yang bisa membagi 3, bisa membagi 6 ya. Nah, kemudian kita teliti apakah 3 ini bisa dibagi 3? Bisa. 6 apakah bisa dibagi 3? Bisa. Berarti kita pakai yaitu angka 3. Kita tarik ke atas. Kalau yang 3 ini dibagi 3, yang 6 juga harus dibagi 3. Nah, sekarang jumlahkan, kita bagikan ya. 3 bagi 3 1. 6 dibagi 3 2. Berarti penyederhanaan 3/6 ini adalah 1/2 ya. Nah, kemudian kita lanjut ke nomor 3. Bagaimana cara menyederhanakan? Sama seperti tadi ya. Kita cari dulu angka yang bisa membagi 9, angka yang bisa membagi 12. Kemudian bagaimana caranya? Kita lihat dulu angka mana yang lebih kecil. Yang lebih kecil itu adalah angka 9. Maka kita urutkan dulu 9 ke yang rendah untuk mencari angka mana yang bisa membagi 9 dan bisa membagi 12. Kayak 9 8 7 6 5 4 3 2 1 ya. Nah, kita teliti apakah 9 bisa dibagi 9? Bisa. Kemudian yang bawahnya, apakah 12 bisa dibagi 9? Tidak bisa. Berarti kalau tidak bisa, 9 ini tidak bisa dipakai. Lanjut, apakah 9 bisa dibagi 8? Tidak bisa. 8 juga tidak bisa dipakai untuk membagi pecahan ini. Kemudian kita lanjut, 9 bagi 7, apakah bisa? Tidak bisa. Berarti 7 juga tidak bisa dipakai. Nah, 9 bagi 6 bisa nggak? Tidak bisa. Maka 6 juga tidak bisa dipakai. 9 bagi 5 bisa tidak? Tidak bisa. 5 juga tidak bisa dipakai. Nah, sekarang 4. Apakah 9 bisa dibagi 4? Sama, tidak bisa. Berarti 4 juga tidak bisa
dipakai. Nah, sekarang 9 bagi 3 bisa tidak? Bisa. 12 bagi 3 bisa. Oh, berarti yang kita pakai untuk menyederhanakan pecahan ini adalah dengan cara dibagi 3. Ya. Sekarang kaitkan ke atas. 9 bagi 3. Kalau yang atas dibagi 3, yang bawah juga dibagi 3, ya. 9 bagi 3 3. 12 bagi 3 4. Berarti penyederhanaan pecahan 9 per 12 itu adalah 3 banding 4, ya. Nah, kemudian ini satu lagi, nomor 4, 12 per 21, ya. 12 per 21. Yang pertama tadi gimana langkahnya? Cari angka yang bisa membagi 12, yang bisa membagi 21. Kemudian gimana? Kemudian setelah mencari, kita bagaimana caranya? Yaitu dengan menentukan mana yang lebih kecil dari pecahan ini. Dari sini yaitu angka 12, ya. Urutkan dulu ke yang rendah. Angka 12, 11, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Coba 12 bagi 12 bisa tidak? Bisa. Kalau 21 bagi 12 tidak bisa. Berarti 12 tidak bisa dipakai. 12 bagi 9 bisa tidak? Tidak. 11 juga tidak bisa dipakai. 12 bagi 10 bisa tidak? Tidak bisa. 10 juga tidak bisa dipakai. 12 dibagi 9 bisa tidak? Tidak bisa. 9 juga tidak bisa dipakai. 8 12 bagi 8 bisa tidak? Tidak bisa. 8 tidak bisa dipakai. 12 bagi 7 bisa tidak? Tidak bisa, sama. 7 juga tidak bisa dipakai. 12 bagi 6 bisa. Nah, berarti ini bisa 12 bagi 6. Coba kita lihat 20 yang bawahnya penyebutnya apakah bisa dibagi 6? 21 bagi 6 bisa tidak? Tidak bisa. Berarti 6 ini tidak bisa dipakai. Kemudian angka 5, 12 bagi 5 bisa tidak? Tidak bisa dipakai. 4, 12 bagi 4 bisa tidak? Bisa. Sekarang lihat 21-nya. 21 bagi 4 tidak bisa dipakai tidak? Bisa dibagi tidak? Tidak bisa. Berarti 4 ini sama, tidak bisa dipakai. Nah, sekarang 12 bagi 3 bisa? Bisa. 21 bagi 3 bisa? Bisa. Oh, berarti yang kita pakai adalah angka 3. Ya. Kaitkan ke atas. 12 bagi 3. Kalau yang atas bagi 3, yang bawah juga dibagi 3, ya. Nah, 12 bagi 3 4. 21 bagi 3 7. Berarti penyederhanaan 12 per 21 itu adalah 4 per 7. Nah, itu untuk penyederhanaan pecahan murni.